Ini dengar-dengar ini berdua semifinalis Putra-Putri Pendidikan Jawa Timur ya, Kak? Aku di situ pinjem korset. Tahu korset kan? Yang buat Iya, nahan tahu-tahu. perut gitu. Ketika hendak mendaftar sekolah, adik-adik saya itu zonasinya tidak cukup. Jadi kita masih kebingungan mau sekolah di mana ini gitu. Assalamualaikum Sobat Ujar, selamat datang di Ujar Podcast, menginspirasi, menjalin relasi dengan edukasi. Nggak kerasa nih kita udah nyampe di episode yang ketiga dari Ujar Podcast. Kira-kira siapa ya narasumbernya kali ini? Kita langsung lihat aja yuk. Nah, di Ujar Podcast yang ketiga ini, kita kedatangan tamu yang nggak kalah istimewa nih. Kita kedatangan mahasiswa-mahasiswa berprestasi anggotanya Ujar. Ya, sekarang aku mau sapa dulu nih. Yang pertama ada Kak Saskia. Halo Kak Saskia. Halo Kak Lintang, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Yang kedua ada Kak Dimas nih. Halo Kak Dimas. Halo, selamat pagi. Selamat pagi juga Kak. Oke, yang ketiga ada Kak Gilang nih. Halo Kak Gilang. Halo Kak. Halo. Oke, yang terakhir ada Kak Sinta nih. Halo Kak Sinta. Halo teman-teman. Halo Kak. Aduh, cantik-cantik dan ganteng-ganteng bangetnya nih teman-teman narasumber kita di pagi hari ini. Oke, untuk informasi aja nih teman-teman, untuk Kak Saskia sama Kak Gilang ini dari Sobat Pengajar 10, dan untuk Kak Dimas dan Kak Sinta ini dari Pengurus Ujar. Oke, pertama aku mau ke Kak Saskia sama Kak Dimas dulu deh. Ini dengar-dengar ini berdua semifinalis Putra-Putri Pendidikan Jawa Timur ya Kak? Bener nggak sih? Iya benar, Alhamdulillah. Alhamdulillah benar. Oke, boleh diceritain dong Kak, gimana sih, apa sih motivasinya Kakak ini mengikuti Putra-Putri Pendidikan Jawa Timur? Mungkin dari Kak Dimas dulu deh. Ya, terima kasih ya. Oke, motivasiku untuk mengikuti Putra-Putri Pendidikan itu sebenarnya, aslinya ya, awalnya itu aslinya jenuh sama perkuliahan, bosen gitu kan, ya, bosen ya. Ya bukan suatu motivasi sih, kayak suatu keinginan aja sih, kan bosen sama ya kuliah daring kan cuma gitu-gitu aja, tugas-tugas. Akhirnya memutuskan di semester 4 itu pengen ikut kegiatan yang beda dari kuliah gitu, maksudnya yang non akademik lah gitu. Akhirnya scroll lah di Instagram dan lihat-lihat, ternyata nemulah itu namanya perlombaan Putra-Putri Pendidikan Jawa Timur. Nah, aku pikir kan emang itu kan kayak selinier lah sama bidangku, yaitu di pendidikan, dan alhamdulillah juga kan waktu itu kan sudah keterima di kepengurusan Ujar. Dan di kepengurusan Ujar kan aku anggota dari public relation. Jadi ya kayaknya ya itulah, ya selinier juga sih sama proker-prokernya yang ada di PR, di public relation, tentang ekspedisi nasional, terus cari-cari relasi dari sobat pengajar atau gerakan mengajar dari universitas lain. Nah, dengan mengikuti perlombaan itu, aku pikir bisa bisa menemukan pemuda-pemuda yang juga memiliki pemikiran ke arah pendidikan gitu. Itu sih motivasinya. Oh, oke, mantap sekali nih Kak. Ternyata gabutnya bermanfaat ya Kak Dimas ini, gabut sama bosennya bermanfaat sekali. Oke, kalau dari Kak Saskia sendiri nih, apa sih motivasinya ikut Putra-Putri Pendidikan? Oke, terima kasih Mbak Lintang. Sebenarnya awalnya itu saya justru dapat informasi dari Dimas. Tapi awalnya tuh tak abaikan. Soalnya pasti yang pertama itu dilihat ini fisiknya gitu kan. Kayak jarang banget dilihat visi misinya gitu. Terus tak lihat kan kalau misalkan lolos semifinal itu ke Surabaya. Sama motivasi awalnya aku bisa jalan-jalan. Tertarik di itu, tak lihat persyaratannya juga nggak terlalu sulit gitu, nggak terlalu sulit untuk awalnya. Dan aku udah punya persyaratannya, akhirnya ya udahlah ikut, siapa tahu aku tuh bisa menyuarakan sama Dimas gitu. Oke. Keren banget sih ternyata motivasinya. Dari hal sederhana ternyata bisa mendorong kita melakukan sesuatu yang lebih berguna ya teman-teman. Terus
Keseruannya apa sih Kak Benar. yang didapat dari putra-putri pendidikan ini? Mungkin dari seleksinya atau ada kisah seru apa nih dari pengalamannya Kak Saskia dan Kak Dimas? Mungkin bisa dari Kak Saskia dulu. Oke. Iya, iya, iya. Keseruannya yang awalnya itu ini kan persyaratan untuk membuat tugas-tugasnya itu tidak dicantumkan di pamflet. Jadi ketika diberitahu ketika pembayaran itu kan ada tugas advokasi. Nah, tugas advokasi itu aku bingung kan, advokasi apa gitu. Awal-awal kok udah advokasi. Biasanya advokasi itu kalau udah semifinalis gitu pengalamanku. Setelah aku cek itu, aku DM beberapa videografer yang di Banyuwangi kan, harganya ini jutaan. Akhirnya aku mau mutar otak dong, nggak mungkin aku bayar jutaan. Terus aku mau tanya-tanya, dan sempet kan waktu itu mau ke Jember ya, mau tag video sama Dimas bareng gitu. Iya. Tapi waktunya tuh udah mepet. Aku nggak mungkin dong ke Jember terus edit bolak-balik ke Banyuwangi gitu. Untungnya ada temanku yang bersedia dan aku tagnya tuh di perpustakaan, perizinannya nggak susah. Alhamdulillahnya itu. Terus diedit, udah kan itu serunya, udah terkumpul nih. Terus pengumuman akhirnya kita lolos semifinal kan, lolos semifinal. Kakakku tuh mau nikah, tapi aku mengharuskan ke Surabaya. Terus habis gitu ke Surabaya cari aku nggak nyiapin mau nginep di mana. Jadi aku tuh sempat ngemper dulu malam-malam di Surabaya untuk mencari penginapan. Nah, udah nemu di sana, terus menjalani seleksi dan ternyata seleksinya ini ya cukup menantang juga ya karena banyak finalis di sana dan itu ada di mall. Terus waktunya juga lumayan, terus juri-jurinya juga berkompetensi menurutku. Jadi serunya di sana. Aku kayak tertantang gitu sama lawan-lawanku. Wah, Gitu Kak Lintang. keren-keren. Kedengarannya seru banget sih emang. Mungkin Kak Dimas juga kurang lebih ceritanya kayak gitu ya sama dari Kak Sasi. Udah diceritain juga sedikit perjuangannya. Ada perjuangan bareng juga. Ada sih yang lucu dari Dimas Kak Lintang. Gimana boleh diceritain dong? Apa Sas? Hari pertama itu kan customnya casual kan. Nah, kita tuh sama-sama mengembang, nggak ada body goals-nya jadi fashion gitu. Yes. Jadi harus nahan perut untuk tetap ini body goals gitu. Itu tetap body goals. Itu sangat seru. Iya. Emang saya tak akui ya waktu perlombaan itu emang berat badan emang benar-benar dan body ini emang benar-benar kayak ngembang banget. Dan di situ kan emang kalau di perlombaan seperti itu kan dilihat itu emang body ya. Ya kalau cowok kalau body goals kan ya nggak, perutnya nggak ada gitu kan. Dan aku itu waktu itu benar-benar ini jujur ya. Waktu itu kan emang nginepnya itu di rumahnya tante yang ada di Surabaya, keluarga dari mamaku. Ya, keluarga dari mamaku. Nah, di situ pinjem korset. Tahu korset gitu. Yang buat nahan perut gitu. Iya. Terus saya sabui lagi, tak sabui lagi. Itu biar enggak kayak mentek gitu. Iya gitu. Beneran itu. Jadi nahan beberapa jam sampai sore, sampai hampir malam ya saja waktu pengumuman itu. Nahan pakai itu. Itu yang waktu penyisian pertama. Nah, ketika semifinal itu habis penyisian pertama kan terus ada jeda beberapa minggu itu akhirnya olahraga lah. Ya agak kecil lah waktu di semifinal akhirnya, alhamdulillah gitu. Ya untuk kayak kurang lebihnya kalau kalau tes atau tugas-tugasnya kayak video advokasi ya hampir sama emang. Mutar otak juga sih emang. Dan memanfaatkan teman. Memanfaatkan teman yang ada di sini sih waktu itu. Ada salah satu teman yang bisa video atau ngevideo bagus lah. Ya juga saya ajari juga kan, megang kamera gitu. Itu sih. Terus dan cari materinya emang, cari materi apa yang diomongkan. Ya kayak itulah, akhirnya kayak kita harus beberapa take gitu. Take berapa kali, terus salah ngomong, terus take lagi, terus edit. Itu sih agak tricky gitu. Keren sih perjuangannya, gila-gila, salut banget. Oke, sekarang mungkin mau lebih ngomongin ke pendidikannya nih Kak. Menurut kakak berdua ini,
pendidikan di Indonesia atau di Jawa Timur pada khususnya itu kayak masih gimana sih pandangannya seperti apa, plus minusnya gimana, terus menurut kakak itu apa yang harus diperbaiki atau di-improve dalam pendidikan ini? Mungkin bisa dari Kak Dimas dulu. Kalau pendidikan ya, sebenarnya dari semester 4 kemarin kan ada kayak matkul telaah kurikulum gitu kan. Kalau lihat dari kurikulumnya emang ya bagus, emang tujuannya emang bagus ya. Kayak kita kan di anak SMA itu harus ya kayak di sekolah-sekolah itu harus aktif, harus ada kayak ada mini riset atau ada kayak ya di lab-lab gitu, laboratorium. Ya pokoknya kan dituntut untuk aktif gitu kan. Tapi emang minusnya di sini kan pendidikan di Indonesia itu emang kepengaruh sama geografisnya juga kan. Jadi ada yang ya kita sendiri kan di Ujar kan tahu lah ya, kan ada yang di wilayah kita jadi memang juga masih terkendala lah. Apalagi di kayak masa pandemi ini kita sudah tahu jawabannya juga. Ya kayak sinyal lah, kayak kendala gadget gitu kan. Nah kalau kita mau menerapkan kurikulum yang sudah dibentuk oleh Menteri Pendidikan, kalau sudah medianya sudah lengkap itu bisa terlaksana dengan lancar. Kayak apa namanya, soft skill sama hard skillnya juga bagus bisa. Tapi ya itu tadi kendalanya di media. Kayak anak-anak pedalaman, anak-anak kayak apa namanya, anak-anak kayak yang di wilayah-wilayah 3T kan juga aslinya juga butuh seperti itu, tapi terkendala geografis tadi. Itu sih kalau menurutku. Oke, terima kasih Kak. Kalau dari Kak Saskia mungkin gimana nih pandangannya tentang pendidikan dan apa mungkin yang perlu diimprove dalam pendidikan ini? Silahkan Kak. Oke, terima kasih Kak Lintang. Kita tahu bahwa pendidikan itu sebenarnya kolaborasi antara orang tua, guru, dan peserta didik ya. Tapi kebanyakan orang tua itu selalu memahami bahwa ketika pendidikan orang tua itu menyerahkan langsung anaknya ke pihak sekolah, ke guru gitu. Jadi ketika pandemi ini, ketika orang tua bekerja juga sebagai guru di rumah, kita belum siap. Nah, harusnya ketika sudah menjadi orang tua, kita itu paham bahwa kita juga sebagai pendidik gitu. Kemudian sama seperti Dimas, sebenarnya pandangan pendidikan di Indonesia itu sangat bagus inovasi-inovasinya. Namun sistem kita belum mumpuni. Seperti menghapuskan sekolah favorit, tapi kita tuh belum ada pemerataan sekolah-sekolah di daerah itu. Sehingga pengalaman saya tuh rumahnya di ujung Banyuwangi. Ketika hendak mendaftar sekolah, adik-adik saya itu zonasinya tidak cukup. Jadi kita masih kebingungan mau sekolah di mana ini gitu. Padahal ketetapannya sudah harus zonasi. Jadi pandangan saya di pendidikan Indonesia ini memang sarana dan prasarana itu belum semua sekolah itu mumpuni. Jadi ketika ada peraturan baru, peraturan ini hanya bisa berlaku di beberapa sekolah yang sudah menunjang kebutuhannya, sarana prasarananya. Tapi untuk sekolah yang masih pelosok itu masih belum mampu teratasi gitu. Terus kemudian persiapan juga orang tuanya, jadi pendidikan itu anaknya nggak hanya dititipkan, diantar ke sekolah pagi, siangnya dijemput, tidak. Tapi dibantu juga gurunya untuk membackup bagaimana sih pendidikan yang didapat oleh anak kita, gitu. Apa yang didapat ketika pembelajaran di sekolah, gitu. Jadi bisa diterapkan di rumah, gitu. Itu sih yang harus diperbaiki di Indonesia menurutku ya. Selain membuat peraturan tersedia apa enggak, sudah mencukupi apa enggak. Oke. Terima kasih Kak. Semoga bisa ngasih pandangan dan improvisasi nih bagi pendidikan di Indonesia ke depannya. Terus yang terakhir nih, mungkin ada pesan-pesan buat adik-adik atau teman-teman yang masih bersekolah, terutama yang masih siswa dari kakak-kakak ini selaku semifinalis Putra-Putri Pendidikan Jawa Timur nih. Mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan dari Kak Saskia dulu. Silakan Kak. Oke. Sebenarnya saya memberikan pesan ini bukan berarti saya sudah sangat mumpuni dalam perihal pendidikan, karena kita masih sama-sama belajar di sini. Saya teringat pesan Buya Hamka, kalau hidup hanya sekedar hidup, babi juga bisa hidup. Kalau hidup hanya sekedar bekerja, monyet juga bekerja. Jadi menurut saya, kenapa
masih ada pentingnya pendidikan, ayolah kita generasi muda itu mengenyam pendidikan di bangku sekolah itu tidak hanya sekedar teori, tapi teori itu dipraktekkan di kehidupan kita. Bagaimana pendidikan yang kita dapat di sekolah itu berguna di masyarakat kita. Oke, kita sadari bahwa pemerintah belum bisa memeratakan pendidikan di Indonesia, tapi kita mampu. Seperti kita kan UNED mengajar ya, kita bantu kayak sekolah-sekolah yang di sekolah-sekolah binaan yang masih kurang mumpuni gitu kan. Setidaknya ketika sistem di Indonesia belum masuk di sekolah-sekolah itu, tapi adik-adik itu mampu menerima oh ternyata di kota itu diajari ini gitu. Jadi nggak hanya dapat sisa-sisa pendidikan lah gitu. Kemudian pesanku untuk anak muda, jangan hanya muda baperan, tapi jadi pemuda yang berperan. Nggak usah galau masalah mengkritisi hal-hal yang tidak perlu dikritisi, tapi kita hanya mampu mengkritisi tanpa solusi. Oke, kita memang tidak bisa memberikan solusi itu langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah, tapi setidaknya ketika kita menyuarakan itu disambut juga dengan aksi. Belajar yang rajin, terus memperbaiki tujuan hidup kita agar ketika kita sudah lulus kita tuh mampu. Misalkan aku ya sekolah di jurusan pendidikan, harusnya outputnya itu jadi tenaga pendidik. Misalkan teman-teman itu di jurusan pertanian, ayo bagaimana menjadikan sawah-sawah di Indonesia itu bagus gitu, menciptakan bibit-bibit unggul gitu, sehingga tidak ada lagi lapangan pekerjaannya tidak sesuai dengan mahasiswanya gitu, lulusan pertanian tapi jadi guru bahasa Indonesia gitu, jadinya kan nggak sesuai. Itu yang menjadikan pendidikan Indonesia masih mengalami banyak ketimpangan. Luar biasa sekali sih, menginspirasi banget sih pesan dari Kak Saskia ini. Oke, sekarang mau denger yang dari Kak Dimas dong, Kak. Mungkin ada pesan-pesannya yang disampaikan. Silakan, Kak. Ya, kalau buat anak muda yang masih bersekolah ya sama sih, kita juga masih bersekolah aslinya ya, tapi kuliah namanya. Ya, kalau buat pemuda yang masih berpendidikan sekarang itu, jangan terlalu saklek sama sistemnya pendidikan. Jadi saranku sih atau kepinginku sih itu anak muda itu harus luas gitu. Pikirannya itu harus luas gitu. Misalkan kalau di sekolah itu kan cuma aslinya kan cuma kita kan disediakan cuma media kayak pemancing gitu kan. Nggak semua orang kan harus bisa matematika, atau nggak semua orang harus belajar biologi atau harus menekuni biologi atau gimana. Enggak. Itu kan harus cuma pemancing. Nah, kita di sekolah akhirnya tahu jadi diri kita tuh suka apa. Kita tuh anaknya itu ingin belajar apa, yaitu harus ditekuni dan harus benar-benar luas, nggak harus kayak misal buku ajar di sekolah itu diwolak-walik sampai habis, terus setelah buku itu habis udah selesai, anggapannya belajarku udah selesai. Enggak gitu loh. Nah, maksudnya ya harus cari-cari referensi lain gitu buat anak-anak yang sekolah, apalagi kalau masa pandemi gini terus alasannya gurunya nggak ngasih materi mas, soalnya materinya gurunya cuma ini tugas terus ini tugas. Enggak, belajar itu aslinya nggak harus dari buku, dari lingkungan, dari sekitar kalian. Sebenarnya yang membutuhkan biaya itu kan media belajarnya. Kalau ilmunya itu sebenarnya kan ada di sekitar kita, ya kan? Kalau buku kan cuma buku itu cuma petunjuk. Referensi. Ya, cuma referensi, cuma petunjuk. Oh iya sih 1+1 2. Nah, kalau secara di lingkungan kita kan, kita lihat apel 1, terus dikasih lagi 1. Oh iya ya, aku punya 2 apel. Nah, gitu loh. Gratis, menurutku aslinya gratis, cuma medianya yang berbayar. Jadi ya untuk anak-anak yang masih sekolah dan termasuk kita harus harus sadar kalau belajar itu nggak harus dari buku, nggak harus ada sistem pendidikan. Belajar dari diri kita sendiri, dari lingkungan kita. Itu sih. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Bagus banget sih ini pesannya dari Kak Dimas. Semoga bisa diterapkan sama teman-teman yang nonton Ujar Podcast ini nanti. Oke. Sekarang aku mau ke Kak Gilang dan Kak Sinta nih. Kasihan dari tadi udah dianggurin.